Dan dari semua belanja itu gue cuma kena sekitar 600 dari sebanyak ini. Lumayan, bisa hemat. Action minasan konnichiwa, Poko desu. Oke guys, di video kali ini gue akan memberikan ya tips kepada teman-teman, baik teman-teman yang sekarang lagi ada di Jepang maupun yang ada di Indonesia yang mau akan pergi ke Jepang. Yaitu adalah tips bagaimana agar hidup murah, hemat, dan tidak mengeluarkan banyak biaya untuk berbelanja di Jepang. Karena kan seperti yang teman-teman tahu ya, di Jepang ini sangat mahal sekali. Apa-apa itu mahal, apalagi kalau kita mengkonversikannya dengan uang Indonesia itu terasa sekali mahalnya. Apalagi kalau misalnya kita beli barang-barang yang segar, bahan-bahan mentah seperti ayam, daging itu mahal sekali. Apalagi juga seperti buah-buahan, itu buah-buahan di Jepang itu sangat mahal sekali. Biasanya orang Jepang ya buah-buahan itu bisa digunakan sebagai hadiah ya, misalnya melihat orang sakit atau apapun, karena buah-buahan itu memiliki nilai yang sangat mahal sekali di Jepang. Jadi ketika teman-teman menjenguk atau melihat teman-teman ada yang sakit begitu ya, ketika membawa buah-buahan itu rasanya itu luar biasa sekali, karena buah-buahan itu termasuk harga yang cukup mahal ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin akan segera datang ke Jepang atau yang bersiap-siap ingin pergi ke Jepang, silahkan nonton video ini sampai habis ya, agar video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Karena bagi gue ini hal yang sangat penting sekali yang gue perlu kasih tahu ya kepada teman-teman, agar teman-teman nanti di Jepang itu nggak boros ya. Oke, sekarang gue mau pergi pergi berbelanja, dan sekarang masih sore sih, jadi masih lama sih mungkin hanggakunya, dan jangan lupa pakai masker. Nah, sekarang kita udah nyampai di Yume ya. Nah, di sini sebenarnya dilarang motret sih, katanya di situ ada Satsui Kinshi, dan tapi tidak apa-apa ya. Sekarang kita langsung masuk aja. Jangan lupa pakai alkohol. Sekarang itu udah hampir jam 8 ya. Sekarang mari kita cek hanggakunya. Kita bisa lihat ya, di sini udah banyak ya bento-bentonya udah hanggaku ya. Terus di sini juga ada daging babi, tapi misalnya kita nggak bisa makan ini, jadi kita lewatkan saja. Padahal murah-murah loh. Nah, di sini juga ayamnya sudah hanggaku ya, dan ini pilihan yang sangat baik sekali. Nah, selain juga ayam itu juga ada sapi ya, tapi sayangnya sapi ini sangat mahal sekali, jadi kita nggak beli sapi, kita pilihnya ayam saja. Sekarang kita udah selesai belanja ya, dan di luar itu sudah gelap ya, karena memang startnya kan jam 8 tadi. Mari kita pulang, dan ini sudah malam ya. Ini toko favorit gue ya, Seven. Biasanya belanja memang di sini. Dan sekarang ini adalah jembatan itu dekat hotel ya. Di sekitar sini teman-teman itu bisa lihat ya, banyak sekali hotel ya di sekitar sini. Yaitu kebanyakan sekarang lagi tutup. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat ya, kalau hotel tetangga itu sekarang juga lagi tutup ya, dan sangat sepi sekali. Sekarang gue udah nyampe di rumah ya. Sekarang kita masuk dulu. Nah, sekarang gue udah nyampe di kamar ya, dan sekarang itu udah jam 8 lewat ya, karena tadi gue itu baliknya sekitar jam 8, karena tadi rata-rata hanggakunya itu ada jam 8 ya, tapi gue tadi itu mulai berangkatnya sekitar jam 6, jam setengah 7-an. Nah, tadi gitu gue juga nggak banyak belanja ya, dan belanjanya sudah ada di sana. Dan mari kita lihat apa saja sih yang gue beli, dan semuanya itu dilabeli dengan hanggaku. Nah, ini hasil belanja gue tadi, karena gue juga nggak begitu banyak belanja, karena gue memang hobi sayuran, terus juga ayam ya begitulah. Dan semuanya itu dilabeli dengan hanggaku ya, hanggaku yang artinya setengah harga ya. Dan ini semua itu sangat murah sekali. Di sini juga ada sayurnya 40, di sini berapa ya ayamnya? Harga aslinya 680 ya, kalau dengan pajak itu segini. Terus hanggaku, jadi kita kena sekitar 350-an ya. Nah, ini ya. Dan dari semua belanja itu gue cuma kena sekitar 600 dari sebanyak ini. Lumayan, bisa hemat. Dan sebenarnya untuk agar bisa hemat belanja di Jepang itu, teman-teman juga nggak hanya bisa pergi ke Supa malam-malam aja ya untuk mendapatkan hanggaku atau setengah harga. Teman-teman itu juga bisa pergi ke Daiso ya, karena di Daiso itu banyak barang-barang yang tidak penting tapi teman-teman ingin beli, dan harganya murah-murah, karena di Daiso itu kan rata-rata harganya cuma hyakuyen 100. Biasanya ada hal-hal sepele, hal-hal kecil yang mungkin nggak perlu dibeli di Supa, bisa teman-teman kan dapatkan di Daiso, misalnya seperti botol minum, piring, atau apapun lah itu yang teman-teman bisa dapat harganya lebih murah di Daiso ya. Dan selain di Daiso itu teman-teman juga bisa berbelanja di di toko kayak toko tradisional gitu, kayak seperti pasar itu, di pasar-pasar tradisional itu juga murah-murah ya. Dan di sini juga ada, tapi di dekat Eki ya, dan lumayan jauh sih. Kalau di sini sekitar 30 menitan sampai ke tempat bapak itu, dan di sana juga murah-murah, dan kebanyakan biasanya sayur begitu ya, atau barang-barang mentah lainnya.
Nah, selain itu juga kalau misalnya teman-teman memang nggak ada waktu untuk pergi keluar malam untuk mencari hanggaku, teman-teman itu juga bisa membeli makanan beku ya, misalnya ayam beku, daging beku, apapun itu yang beku-beku itu juga lebih murah ya biasanya. Tapi juga tergantung sih, di beberapa tempat memang ayam beku itu ada yang mahal, ada yang murah. Biasanya yang murah itu di Gyomusupa ya. Sayangnya di sini kalau Gyomusupa itu nggak ada ya di sekitar sini, jadi gue nggak bisa liatin. Teman-teman kalau misalnya mau cari Gyomusupa itu search aja di Google ya. Itu Gyomusupa itu biasanya di sana murah-murah. Dan juga ya biasanya agar teman-teman itu nggak terlalu banyak pengeluarannya, teman-teman itu sebaiknya kurang-kurangi berbelanja di toko barang-barang asing, karena kan barang-barang impor itu kan biasanya lebih mahal, apalagi kan biasanya kita juga butuh kan untuk masak makanan Indonesia yang bahan-bahannya itu biasanya nggak ada dijual di Jepang. Biasanya itu juga menyebabkan pengeluaran kita juga jadi berlebih. Jadi untuk agar teman-teman lebih hemat, teman-teman itu bisa mengurangi belanja bahan bahan impor ya, bahan impor, khususnya itu seperti toko-toko Indonesia atau toko Vietnam itu ya. Biasanya kan di toko-toko Vietnam itu juga ada barang-barang yang kita butuhkan di sana. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya tips dari gue agar teman-teman itu bisa lebih hemat di Jepang. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika seandainya teman-teman punya pertanyaan, silahkan tulis di komen, dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut!